Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Suara di dalam sumur. Sudah hampir seminggu, kampung dilanda hujan setiap sore. Tanah becek, pohon mangga tumbang, dan genangan air ada di mana-mana. Warga sudah mulai mengeluh, terutama yang rumahnya masih berdinding kayu dan atap bocor. Musola Nurul Iman juga tak luput dari dampaknya. Bagian belakangnya tergenang air, termasuk daerah sekitar sumur tua yang selama ini dibiarkan tertutup. Sumur itu dulunya digunakan untuk air wudhu, tapi sekarang sudah dialihkan ke keran dari PDAM. Sore itu selepas asar, Eko sedang memungut bola plastik yang tersangkut di pagar. Saat berjalan mendekati sumur, ia menunduk memungut bola, dan saat itulah ia mendengar bukan suara hujan, tapi suara seperti orang membaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eko langsung mendongak. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri terpaku sejenak, lalu lari ke rumah Robin. Rob, aku gak bohong. Tadi aku dengar ada suara ngaji dari sumur musola. Robin yang sedang menggambar nah kampung menoleh dengan wajah datar. Kamu dengar dari speaker musola kali? Enggak, musola udah kosong dan suaranya kayak dari dalam, bukan dari luar. Robin menatap serius kali ini. Ia tahu Eko bukan tipe yang suka ngarang. Besok habis sholat isya kita cek bareng, tapi jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Musola sepi, hanya lampu di serambi yang menyala. Robin dan Eko datang membawa HP, tali rafia, dan senter kecil. Robin menempelkan HP-nya ke lubang kecil di tutup sumur, lalu merekam suara sekitar selama 3 menit. Mereka duduk diam dan terdengar gemericik air dan suara seperti napas dalam terputus. Lalu samar-samar suara itu membisik, Nur ilahi nur kulubina. Robin langsung menahan napas. Itu bukan bacaan surah, itu doa. Tapi dari mana? Keesokan harinya, saat mereka putar ulang rekaman ke Pak Modin, beliau diam. Tidak kaget, tapi matanya seperti memikirkan sesuatu yang jauh ke belakang. Sumur itu bukan cuma buat air wudhu, Rob. Dulu pernah dipakai latihan mengaji anak-anak. Ada pipa kecil ke bawah yang menyambung ke rumah belakang musola. Tapi pipa itu gak pernah dipakai lagi. Kalau memang ada suara, mungkin itu bukan suara orang, tapi gema yang nyangkut. Kadang suara bisa tersimpan dalam ruang kosong. Robin dan Eko akhirnya pergi ke rumah Pak Udin, rumah yang dulu terhubung ke sumur lewat pipa bawah tanah. Rumah itu sekarang dijadikan gudang penyimpanan. Di sana mereka menemukan ruang kosong dengan lubang kecil di lantai.
tertutup karpet tipis. Saat mereka buka, suara dari musola terdengar jelas dari dalam lubang. Ternyata lubang itu adalah sambungan akustik dari sumur. Dulu Ustadz Furqon pernah bilang kalau tempat itu dibuat untuk melatih suara bacaan anak-anak agar mantul ke dinding biar lebih lantang. Jelas Pak Udin. Jadi suara yang mereka dengar bukan dari dunia lain, tapi dari ruang kosong yang dulu pernah penuh zikir. Robin menulis malam itu sambil duduk di serambi musola. Tak ada rasa takut, hanya rasa tenang. Kadang yang bikin bulu kuduk berdiri bukan karena hantu, tapi karena kenangan yang ingin bicara. Mungkin suara dari sumur itu adalah gema dari hati orang-orang yang pernah mengaji di sana. Gema yang masih tertinggal karena belum sempat disambut dengan syukur. Dan malam itu, Robin membaca Al-Fatihah tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk siapapun yang pernah mengaji di bawah cahaya sumur tua itu. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten